Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai infrastruktur bisnis digital dan strategi bisnis digital. Nah, saya Seta Perdana akan mengawali penjelasan materi pada kali ini. Nah, sebelum itu pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pengertian dari infrastruktur bisnis digital itu? Nah, infrastruktur bisnis digital itu merupakan arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan bisnis digital bagi karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, untuk infrastruktur bisnis sendiri itu dibagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu aplikasi layanan bisnis, kemudian ada perangkat lunak, kemudian yang ketiga yaitu transport atau network, kemudian penyimpanan atau lapisan fisik, kemudian yang kelima yaitu konten dan data. Ketika kita berbicara tentang bisnis digital, pasti tak lepas dengan aplikasi tentunya. Nah, aplikasi atau software. Nah, pasti perusahaan memiliki aplikasi perusahaan sendiri. Apa sih aplikasi perusahaan tersebut? Aplikasi perusahaan merupakan lingkup area fungsional yang berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan dan termasuk seluruh tingkat manajemennya. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dalam mengkoordinasi proses bisnis dan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan yang baik. Nah, apa sih contoh dari aplikasi perusahaan itu? Di sini saya ada 4 contoh. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, yang merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu seperti keuangan, sumber daya manusia, dan logistik. Ketiga sumber daya ini membentuk sebuah sistem informasi back office bagi perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan bisnis yang utama di perusahaan. Kemudian yaitu yang kedua ada SAP atau Sistem Aplikasi and Product in Data Processing. Nah, aplikasi ini merupakan software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, secara lebih efisien dan lebih efektif tentunya. Yang ketiga yaitu ada Supply Chain Management atau SCM, yang merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal produk. Nah, produknya yaitu seperti pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa. Nah, SCM ini memiliki keterkaitan langsung dengan ERP, terutama dalam logistik perusahaan, pembelian dan hutang, serta manajemen mitra. Nah, yang keempat yaitu Decision Support System atau DSS. Sebagai muara dari keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan sesuai dengan namanya yaitu Decision Support System. Nah, DSS ini akan menjadi aplikasi terminasi dari alur informasi yang terjadi mulai dari transaksi, kemudian hingga pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak perusahaan. Lalu bagaimana sih infrastruktur bisnis digital di dalam skala kecil menengah seperti UMKM dan lain-lain? Ada 5 tingkatan yang harus dilakukan ketika ingin menerapkan infrastruktur bisnis di tingkat skala kecil menengah. Yang pertama yaitu harus membangun website. Yang kedua yaitu membuat sistem bisa dibuat dengan sederhana. Kemudian tentunya harus menentukan produk yang akan dijual pada customer. Yang keempat yaitu mengenalkan produk dalam bentuk promosi dan lain-lain. Kemudian setelah itu owner dapat meraih keuntungan yang ingin dilaksanakan. Begitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Strategi bisnis digital. Strategi mendefinisikan arah dan tindakan organisasi di masa depan atau bagian dari organisasi. Menurut Johnson dan Scholes tahun 2006, mendefinisikan strategi perusahaan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan organisasi melalui konfigurasi sumber daya
dalam lingkungannya berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, strategi dapat diklasifikasikan ke beberapa jenjang atau tingkatan tertentu. Yang pertama adalah strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis menekankan pada posisi kompetitif untuk produk atau segmen tertentu oleh suatu divisi. Strategi tingkat bisnis mengidentifikasikan bisnis sebagai bagian dari perusahaan. Dengan demikian, setiap divisi merupakan unit strategi bisnis atau SBU yang merumuskan dan melaksanakan strategi sendiri dalam mencapai tujuan. Dalam operasinya, bisa saja setiap bisnis mengkombinasikan dalam satu SBU dengan strategi tunggal. Akan tetapi, bila tidak mampu, maka akan berjalan terpisah tergantung pada kebutuhan perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengspesialisasikan pada bidang elektronik mempunyai bisnis perlengkapan bola lampu dan televisi yang berada dalam satu segmen pasar rumah tangga. Ketiga, bisnis ini bisa saja disatukan dalam satu SBU atau berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua adalah tingkat fungsional, prinsip pokok. Strategi tingkat fungsional adalah upaya memaksimalkan sumber-sumber produktivitas dalam membantu hambatan pada strategi bisnis, strategi perusahaan, dan strategi internasional. Setiap fungsi dalam perusahaan membangun strategi-strategi secara bersama-sama yang kemudian dikenal dengan nilai rantai. Beberapa fungsinya seperti produksi, pemasaran, pelayanan, dan lain-lain. Secara bersama-sama memutuskan perhatian kepada pelanggan dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia secara akurat dan maksimal. Misalnya, pada bagian pemasaran ingin meningkatkan penjualan masa kini yang melampaui masa sebelumnya, maka manajer pemasaran dapat melakukan strategi pengembangan pasar. Upaya ini tentunya harus dilakukan secara terintegritas. Yang ketiga adalah strategi tingkat internasional. Dalam era globalisasi, maka perusahaan harus mengintegrasikan rumusan strategi di luar lingkup nasional, yaitu berusaha memperluas lingkup usaha keseluruhan di dunia. Ada beberapa perbedaan dalam persaingan secara internasional dibandingkan dengan persaingan secara nasional, yaitu adanya faktor peluang di setiap negara, adanya situasi yang berlainan di pasar luar negeri, peran yang berbeda dari pemerintah negara lain, perbedaan dalam tujuan, dan yang terakhir, sumber daya dan kemampuan untuk mengamati perubahan-perubahan pesaing asing. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor kunci dalam penyusunan strategi bisnis. Menurut Arthur A. Thompson dan Strickland dalam bukunya yang bertajuk Strategic Management, Concept and Cases, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses penyusunan strategi perusahaan. Faktor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah kondisi persaingan dan daya tarik industri secara keseluruhan. Yang ketiga, peluang pasar dan ancaman eksternal perusahaan. Yang keempat, kekuatan sumber daya perusahaan, kompetensi, dan kemampuan kompetitif. Yang kelima, ambisi pribadi, filsafat perusahaan, dan kepercayaan etis manajer. Model proses strategi untuk bisnis digital adalah memberikan kerangka kerja yang berurutan logis untuk diikuti dan memastikan dimasukkannya semua perkembangan strategi dan memberikan bahwa strategi bisnis digital itu dapat untuk direvaluasi sebagai perbaikan. Ada 5 elemen model proses strategi untuk bisnis digital. Yang pertama yaitu pemindaian atau analisis lingkungan internal dan eksternal. Diperlukan pemindaian ini terjadi karena kedua-duanya selama perkembangan strategi dan sebagai proses yang berkelanjutan untuk menanggapi pesaing. Yang kedua, pernyataan visi dan
tujuan yang diperlukan. Bertujuan untuk bertindak sebagai cek apakah implementasi strategi baru jalur yang benar. Yang ketiga, perkembangan strategi dapat dipecah menjadi perbuatan, opsi, strategi, evaluasi, dan pilihan. Yang keempat, perkembangan strategi sebagai implementasi strategi. Yang kelima, kontrol untuk memantau masalah yang signifikan, operasional, dan strategi menyesuaikan operasi atau strategi yang sesuai. Di sini ada 3 strategi e-commerce. Yang pertama, di mana organisasi akan bersaing, yaitu pasar dalam lingkungan mikro. Yang kedua, tipe nilai apa yang akan dibuat adalah opsi strategi untuk menghasilkan nilai melalui peningkatan pendapatan atau pengurangan biaya. Yang ketiga, bagaimana organisasi harus dinilai untuk struktur eksternal dan sumber daya antarmuka perusahaan eksternal. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara strategi bisnis dengan strategi e-bisnis. Dalam pembuatan strategi aplikasi, kita tidak boleh hanya memfokuskan pada analisa terhadap teknologi informasi saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Earth, yang mana pemfokusan pada teknologi atau aspek bisnis saja tidak cukup dalam kesuksesan pembentukan strategi. Earth menyatakan bahwa jalur yang paling efektif untuk memperoleh keuntungan strategi dari sistem informasi atau teknologi informasi adalah dengan memfokuskan pada pemikiran tentang bisnis yang nantinya akan dihubungkan dengan sistem informasi atau teknologi informasi. Dapat dimulai dengan menganalisa masalah-masalah bisnis yang ada dan sekaligus dengan perubahan lingkungannya, serta menyadari bahwa sistem informasi dan teknologi informasi adalah salah satu hal bentuk solusi yang dapat ditawarkan. Hal ini dikemukakan karena sebagian besar dari strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang ada saat ini lebih banyak mengidentifikasikan permasalahan teknologi dan terminologi teknikal saja, tetapi sedikit mengidentifikasi kebutuhan organisasi akan aplikasi dan aspek bisnis. Earl menyarankan agar strategi sistem informasi perusahaan lebih fokus dalam mengidentifikasi kebutuhan perusahaan terhadap sistem informasi dan strategi teknologi informasi yang fokus dalam mengidentifikasi kebutuhan perusahaan terhadap teknologi informasi dan infrastrukturnya. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara strategi bisnis dengan strategi e-bisnis. Yang terkait dengan hal itu yaitu strategi saluran digital. Aspek penting dalam strategi bisnis digital adalah mereka menciptakan strategi e-channel baru untuk organisasi. Strategi e-channel mendefinisikan tujuan dan pendekatan tertentu untuk saluran. Contoh strategi saluran digital meliputi yang pertama seluruh saluran digital, strategi perdagangan seluler, strategi media sosial, strategi CRM sosial, rantai pasokan atau strategi perencanaan sumber daya perusahaan, dan juga strategi pengadaan elektronik dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kasus terkait dengan infrastruktur bisnis digital dan strategi bisnis digital. Di sini kelompok kami mengangkat kasus mengenai keamanan teknologi informasi sebagai kunci strategis keamanan bisnis dan layanan publik di era kenormalan baru. Wabah COVID-19 menyadarkan kita bahwa setiap aktivitas dapat dilakukan melalui internet, sehingga semakin maraknya ruang cyber yang digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bersosialisasi, belajar online, work from home, transaksi online, belanja online, pembayaran digital, dan aktivitas online lainnya. Namun keadaan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksinya, seperti phishing, menyebar virus seperti ransomware, dan yang lain-lain. Dan kasus seperti ini sering kita dengar akhir-akhir ini, di mana banyak sekali kebocoran data dari jutaan pengguna situs belanja online. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan. Di sini kelompok kami menawarkan beberapa solusi terkait bagaimana solusi mengatasi kasus-kasus seperti kasus yang telah kami uraikan.
Yang pertama yaitu protect with password. Kita tahu bahwa data dan informasi yang kita simpan akan lebih aman ketika kita berikan kode atau password. Lalu yang selanjutnya, design safe system. Yang dimaksudkan di sini yaitu dengan membatasi infrastruktur yang kita miliki agar tidak sembarang orang dapat mengakses sistem yang kita miliki. Dapat kita lakukan juga dengan cara menghilangkan akses yang tidak diperlukan dalam hardware maupun software yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya yaitu conduct screening and background check. Ketika kita memiliki suatu bisnis dan kita bekerja sama dengan orang lain ataupun kita memiliki karyawan, alangkah baiknya untuk sebelumnya kita melakukan screening, memeriksa latar belakang dari orang yang bekerja sama dengan kita untuk mengetahui kredibilitas orang tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu using virus scanner and keep all software up to date. Jadi alangkah baiknya ketika kita memiliki suatu sistem dalam bisnis digital kita selalu menggunakan pemindai atau antivirus dan juga selalu memastikan bahwa software yang kita miliki up to date sehingga dapat membuat keamanan sistem teknologi informasi yang kita miliki lebih terjaga. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf.